Tapi ini Ya, Pak. tiba-tiba terang kembali. Oke, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk sintesis organik dan anorganik. Mungkin nanti ketemu lagi di mata kuliah PKK, yaitu di hari Selasa setelah UTS. Betul ya? Oke. Untuk hari ini sebetulnya kemarin adalah tentang tembaga dan senyawanya. Itu adalah pertemuan yang terakhir dan materi untuk materi UTS adalah sampai yang kemarin, yaitu tembaga dan senyawanya. Mungkin untuk hari ini kita coba untuk latihan, tapi sebelumnya silahkan untuk difoto UKM dulu supaya bisa untuk membuat berita acara. Silakan. Iya Pak, siap. Ya teman-teman izin UKM dulu ya. Oke, siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, muncul. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini ada 2 soal. Yaitu Anda coba kerjakan untuk kelompok ganjil, itu nomor 3, kelompok genap yang nomor 4. Silakan. Dengan waktu, saya coba berapa? 15 menit. Cukup ya? Cukup banyak. Oke, silakan. Nanti kita bahas bersama. Ya. Oke, siap ya. Kelompok ganjil nomor berapa, Pak? Maaf tadi. Yang nomor 3. Kelompok ganjil, yang nomor ganjil, nomor yang nomor. Ya, silakan. Nah, ya, berikutnya.
Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk aluminium sulfatnya itu yang terikat dengan hidrat atau yang enggak ya Pak? Kalau yang terikat dengan hidrat, aluminium sulfatnya sebagai apa? Sebagai. Oke, endapannya aja. Aluminium sulfat ya, 6H2O kalau mau sebagai hidrat. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, di sini sebagai hidratnya adalah aluminium sulfatnya adalah H2O. Betul ya? Oke. Silakan pakai hidrat juga boleh, tergantung harus di situ. Karena di situ berapa gram aluminium sulfat. Aluminium sulfatnya sebagai hidrat, silakan. Kalau sebagai hidrat bagaimana? Kalau tidak sebagai hidrat silakan. Itu ada dua alternatif. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Saya tuh Pak lupa Pak maksud dari efisiensi proses 96% itu apa ya Pak? Ya prosesnya atau yieldnya itu hanya 96%. Oh baik Pak.
Halo. Selamat siang. Sudah selesai? Halo, masih bergabung? Belum Pak, belum selesai kalau untuk saya. Oke ya, kita coba aja. Untuk yang kelompok ganjil nomor 3 sudah ada yang menyelesaikan. Coba kelompok 1, ada yang mewakili. Sudah selesai? Silakan. Kelompok 1 belum, Pak. Oke, kelompok 3. Sudah? Bacakan aja. Kelompok 3 udah? Siapa? Kautsar? Sudah? Atau Imam ya? Imam? Belum ada? Oke. Silahkan untuk siapa? Kelompok 6. Rasid, sudah belum? Ya, Pak. Hah? Kelompok 6 sudah, Pak. Kelompok 6 udah, yang kelompok 5 dulu. Yang ganjil, ada yang sudah selesai? Kalau untuk kelompok saya Pak, itu tuh baru sampai proses ini Pak, yang berikutnya. Oke, silakan. Dibaca dulu aja, silakan dibaca. Ya, kerjanya dibaca, silakan. Untuk persamaan reaksinya Al2O3 ya. Ditambah 3H2SO4 ya. Menghasilkan Al2SO4 3 ya. Terus saja, nggak apa-apa. Katakan ditambah terus 3H2 ditambah 3H2O. Terus saja, ada. Kemudian pertama-tama saya tuh mencari MR dari Al2O3 yaitu 102. Kemudian dicari mol dari Al2O3. Kalau untuk saya molnya itu 0,147 mol. Dari mana? Kemudian untuk aluminium sulfat yang didapatnya yaitu secara teori 50,274 gram, kemudian secara nyatanya yaitu 48,263 gram. Oke, ini per berapa? 102 mol? Ya, ya. Ini hasilnya 0,147. 147 berapa? Mol. 4 angka. Oh, 4 angka. 0,147,0 Pak. 070 gitu. Ya, oke. Kemudian mol asam sulfat? Untuk mol asam sulfat 0,441. Dari perhitungannya dari adalah berapa? Untuk perhitungannya yaitu berapa mililiter 2SO4 ya efisiensinya. Oke, 2SO4 dengan efisien diperlukan. Tuliskan reaksinya. Berarti kalau kita lihat dari sini reaksi pembatasnya adalah sulfatnya ya. Oke. Oh, asam sulfat ya Pak, reaksi pembatasnya. Ya, bukan. Kalau kita lihat di sini berarti Anda cari dulu berapa? Perbandingannya 1:3 kan ya? Berarti asam sulfatnya diperlukan adalah 3 kali 0,147 0 mol. Sama dengan apa? 0,441. 441. Satu lagi Pak. Oke, ini 1 mol. Ya. Kemudian kita lihat ditanyakan berapa aluminium sulfatnya. Aluminium sulfat. Reaksi pembatasnya itu yang H2SO4 ya Pak? Bukan, Al2O3. Oh, bukan? Ya, oh iya. Al2O3. Didapat
Kemudian Sama Pak dengan 0 AL juga. AL, ini AL ya. Oh, AL berapa? 0,1470. 2. Ini SO4 berapa? 3 kali. 0,1470. Ya, oke, sama dengan 0,1470 mol. Dikalikan berapa? 342. Dikalikan mana ya? Ya 342 Pak. Ini adalah gram per mol, berarti sama dengan 50,274. 50,274 gram. Oke. Ini kalau efisiensinya menjadi berapa? 96%. Bukan, ini hanya 100% karena nggak ada perubahan kan, semua bereaksi kan? Ya, berarti Iya. ya dengan efisiensi proses 96%, maka AL2 SO4-nya berapa? 48,263 gram. Oke, berarti 0,96 kali Dikali 50,274. 74 gram. Berarti sama dengan 48 ya? 48,263. 63 gram. 63. Satu lagi. Berapa? Berapa ya? Bentar Pak. Saya tuh pakai 3 angka sih. Ya. 50,2. 4 angka sebaiknya. 0 Pak. 0. 0? Ya. Oke, 0 ya. Seragam, berarti ini 0. Oke, kasih 0 aja. Nah, kalau kita lihat berapa volume, berarti mol. Asam sulfatnya berapa? Volume. Berapa ya? Volume apa Pak? Asam sulfat ya? Ya, kalau kita lihat di sini kan, ini kalau 100%. Berarti kalau kita lihat di sini, efisiennya 90%. Asam sulfatnya berapa volumenya? Berarti sama ya, totalnya ya. Asam sulfatnya kan sama dengan tadi. 3 kan? Ini sama dengan berapa? 0,4411 mol. Karena sini nggak diketahui, berarti tetap aja pakai yang 100 saja. Ini sama dengan berapa? E kali P. P kali 20%. P kali M. 20% itu sama dengan berapa? %, berarti 20 per 98 kali 18,4. Ya. M mol per liter. Ini adalah mol per liter. Sehingga P sama dengan berapa? 0,4411 dikalikan 98. Ini kali 98 dibagi 20 kali 18,4. Ya. Berarti berapa liter? Oke. Berapa? 0,4. 411 0,1174 dibagi 20
dibagi 18,4. Berarti berapa? 0,1175 liter. Oh, ya. Ya, ini satuannya adalah liter atau sama dengan 117,5 mililiter. Ya, itu jawabannya. Kemudian berikutnya, jika aluminium sulfat direaksikan dengan 250 ml. Jadi kalau kita lihat aluminium sulfat, reaksi berikutnya Al2 SO4 berapa? 3 kali ditambah 6 NaHCO3. CO3 menjadi ini berarti plus H2O karena ada air menghasilkan ya Al OH 3 kali plus Na2 SO4 ditambah H2O plus CO2 ya. Oke. Oke, kita lihat ini 2. Terus NaHCO3-nya 6. Ini 2, betul. Oh, 2. Terus CO2-nya ini 2. H2O-nya Oke, Al-nya 2. SO4-nya ini 3 kali, sorry. Ini 3 ya. Oke, ada yang salah. Nah. Ini 3. Berarti ini berapa? 6 ya. Oke. 6. Terus Al-nya 2. A-nya berapa? CO2-nya 6, Pak. Ini 6. Ya. Oke, terus airnya nggak ada di sini? Airnya kurang tahu sih, Pak. Saya tadi perhitungannya nggak pakai air, Pak. Yang di sini nggak pakai air. Karena itu Iya, larutan, berarti ini ada air, jadi Al2O3 terbentuk dengan CO2. Ini nggak ada air. Di situ ada air. Ya. Ada air, kalau kita lihat di sini 6 CO2, berarti ini tidak ada. Oke, ini dihapus dulu. Oke. Berarti kalau kita lihat dari sini, Al-nya 2, hanya berapa? 6, ini adalah 6, sudah betul? Betul ya? Berarti airnya nggak ada ini. 6 kali ini. 6 ya, O-nya sekarang. Karena ini 6, O-nya 6. Berarti airnya nggak ada. Karena larutan. Oke ya. Oke. Jadi itu nggak ada, tapi tetap seperti air sama air, H2O. Karena muncul busa, berarti H2O. Di sini tetap H2O. Ya, oke. Reaksinya berarti adalah Al2O3 dan CO2 itu yang bentuk endapan, kemudian menghasilkan busa. Ini biasanya digunakan sebagai pemadam. Perhitungannya sekarang, kalau kita lihat Al2O3 tadi berapa? Ini adalah 48, berapa gram? 2,630 gram. Sorry. Terus? Iya, Pak. Ini adalah 2630 gram. Ada berapa mol? 0,083, Pak. SO4 3 kali. Berarti sama dengan 0,083. Berarti 48, berapa? 2630 dibagi
342. 342. Ya, sama dengan berapa mol? 0,083. Berapa ya di belakangnya? 0,0. 0,083. Ya. 8.2630 dibagi 342. 0,1411, Pak. Ya, berapa? Iya, Pak. 0,1411. Ya, di mol. Oke. Terus pertanyaannya? Tuliskan hitung volume NaHCO3 yang digunakan. Bukan. Ini karena sudah ada reaksi ya. Direaksikan dengan 250. Ini berarti bukan volume yang ditambahkan. Sorry. Mungkin ini tentukan. Apa? Al OH 3 kali yang terbentuk ya. Oke. Kemudian kalau ditanya di sini berapa NaHCO3? Tapi adalah 250 ml dikalikan 2 molar. Ya, berarti kalikan di situ adalah 2 molar, berarti sama 2 mol per liter atau sama dengan 0,5. Betul? Iya. 0,5 mol. Kemudian reaksi pembatasnya di sini. Reaksi pembatasnya NaHCO3, Pak. Batas, ya, batasnya itu adalah ya NaHCO3. Oke, berarti kemudian Al OH 3 kali yang terbentuk berapa? 0,166 mol. Yang koefisiennya adalah di situ 2 ya, 2 bagi 6 gitu. Ya, sama dengan 2/6 kali 0,5 mol. Berarti sama dengan 10 bagi 6. 1 bagi 6, 1, berapa? 0,166, Pak. Ya, 166 67 mol. Dikalikan apa? Kali MR ya, Pak. Berapa? Kali 78 gram per mol. Betul? 78 ya. Benar nggak? Saya tuh tadi nggak nyampe sana sih, Pak. Soalnya itu kan tadi soalnya dikoreksi. Ya, berarti sama dengan titik-titik di sini gram. Oke ya. Kemudian gas CO2-nya sama dengan, sorry. Gas CO2 sama dengan berapa? Gas CO2-nya 0,5 mol. 0,5 ya, sama dengan 0,5 mol. Berarti dikalikan 22,4 liter per mol sama dengan 11,2 liter. Betul? Pada kondisi STP. Oke.
STP. Oke ya, ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanyakan misalnya sampai di sini, tadi ada reaksi seperti ini, kemudian sini ditanyakan berapa natrium karbonatnya. Kalau di sini tidak ditentukan apa volumenya, ini tuh bisa di situ. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Oke ya. Kalau yang nomor 2, silakan yang genap. Kelompok 8, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, siapa? Taufik atau Saputra? Nyoba kerjaannya, silakan dibacakan. Syaren, Pak. Ya, silakan Saren. Ya, yang pertama yang ditulis dulu diketahuinya itu berat Fe-nya itu 8 gram dengan kadar Fe-nya 92%. Ya. Silakan. Yuk, terus dibaca aja, nggak apa-apa. Terus volume H2SO4-nya, kadar H2SO4-nya itu yang 98% pekatnya, tapi 60 ml dengan 30%. Kalau apa namanya, itu sama reaksinya saya langsung pakai yang 7H2O, Pak. Nggak apa-apa, silakan, sama saja. Baik. Terus, ya baca aja yang Anda lakukan. Ya, yang pertama dihitung dulu massa dari Fe-nya, Pak. Reaksinya gimana? Baca. Kalau yang saya itu Fe ditambah H2SO4 ditambah 7H2O menjadi FeSO4 dikali 7H2O ditambah H2, Pak. Ya, terus. Terus, baca terus. Mol Fe-nya berapa? Ya, mol Fe-nya itu 8/56 gram per mol, Pak. Jadi ya. Hasilnya itu 0,1428 mol, tapi karena kadarnya 92%, jadi dikalikan dan hasil jawabannya 0,13137, Pak. Jadi dari sini. Oke, ini dikalikan berapa? 92%, Pak. Ya, berarti hasilnya di sini ada berapa? 0,1314, Pak. Ya, oke. Terus mencari molar H2SO4-nya, Pak. Molar H2SO4-nya, oke. Molar atau bukan molarnya, tapi di sini adalah kadar sekian. Ya, molnya, mol H2SO4-nya berapa? Ya, itu dicari dulu jadi 10 dikali 30% dikali 1,84 dibagi 98%, Pak. Berarti sama dengan berapa? Nanti sama dengan 5,6326, nanti dikali si volumenya 0,06 liter. 6 kali? Di sini 0,06, Pak. Per 98 dikalikan 18,4. Ya. Oke. Sama dengan berapa?
Sebentar, Pak. Tiga 3,3796, Pak. Berapa? 3, betul. 3, Ya, 3,3796, Pak. oke. Pada reaksi ini pembatasnya apa? Yang FE, Pak. Oke, terus FeSO4 7H2O berapa yang diperoleh? Yang diperoleh Terus dikalikan 278, Pak. ya sama dengan Jadi hasilnya sebentar, Pak. Tadi ada salah hitung dari saya. Sekitar 36,5292, Pak. 5292 gram. Oke. Terus persen atau efisiensinya 35,4523 dibagi 36,5292, Pak. ya, oke, berarti berapa? 35,4523 4523 ya, 4523 dibagi 36,5292. ya, terus kali Dikali 100%, Pak. jadi 100%. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 97,05195, Pak. Oke, 0,5% ya. Iya, Pak. Ini hasilnya. Oke ya, gampang ya, yang keempat ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Jadi, silakan kalau ada yang bertanya. Pak, mau tanya Pak yang nomor 4 tadi Pak. Ya. Itu Pak yang mau H2SO4-nya itu tadi saya ngitung tuh 0,3436 Pak. Ini berapa? 0,3436 Pak. Soalnya kan Pak itu massa jenisnya dikali dulu dengan volume H2SO4 ya Pak. Ya 30. Ya. Kalau kita lihat di sini kan ini massa jenisnya dulu, boleh kan? Massa jenis itu kan graf, ini per mili menjadi M-nya. Sama aja sih sebetulnya. Molaritasnya dapat berapa? Molaritas dapat berapa? Tadi saya tidak cari molaritasnya Pak. Oke. Kalau saya molaritasnya 5,6326, Pak. Oh, dalam yang 30% ya? Ya, nanti dikali 0,06, Pak. Sebetulnya sama juga sih. Kalau dicari yang pekat itu molaritasnya berapa? Ini kan 9%, tapi ngitungnya bisa juga begini. Itu kan 90%. Jadi kalau dibagi, ini kan sekian per mili, ini per mili juga kan? Jadi bisa juga begini. Oke. Dicari gramnya ya Pak? Ya, bisa. Kalau tadi itu kan sama dengan, itu kan mililiter ya. Boleh. Kalau Anda lihat tadi, asam sulfatnya, dari belakang, ini kan sama dengan 1,84. Betul? Gram per mili. Kadarnya 9%. 98. Berarti berapa? Itu kan 30 ya, 30 sama 9 berarti kan sebetulnya sama juga 30
atau 30 per tadi 98, Pak. ya 30% per 98, Pak. 98 atau ini sebetulnya tadi adalah 0, ya 0,3 dibagi 0,98 kan begitu ya, bisa kan? Iya, Pak. Jadi 0,3 Kan sama, 306. ini kali sebetulnya 60. dikalikan berapa? 60. 60 mili. Ya. 60 mili. Oke ya. Sorry. Ini kalikan 60 mili. Oke. Ada berapa gram? Kemudian dari sini, ya, itu ada berapa gram kan? Betul? Iya, Pak. Itu ada 30. berapa? 33,6734. 6734. Ya. Ini gram kan? Dibagi 98, tahu nggak? Iya, Pak. 98 gram per mol. Berarti ketemu mol. Berapa? 0,3436, Pak. 0,3436, 3436, Pak. 436. 36. Pak, mohon maaf untuk yang di atas yang mol H2SO4 tuh seharusnya 0,3379, Pak. Tiga. Sini. Iya, Pak. 3379 atau 3380 ya. Kalau dibilangkan ini 8. Oke. Kira-kira atas dan bawah sama atau enggak? Sama, Pak, kalau dibulatkan jadi 2 angka. Ya, jadi 4 ya. Ini kira-kira persalahan itu di sini. Ini sama dengan ini. Ini kan 30/98 sebetulnya sama. Ya, oke, kalau ini 30 sebetulnya sama ya. Ini adalah 30 dibagi 98. Karena kata tadi. Ya. Mililiter, gramnya sama. Kemudian ini dibagi ini 33,84, 34. Betul? Coba. Ya, sama aja sih. Oke. Sebetulnya sama saja. Karena di sini itu langsung. Tapi di sini ini sudah terjadi proses pembulatan 18,6. 18,6 ini adalah molaritas pada konsentrasi asam pekatnya. Sebetulnya sama, di situ adalah berapa? Dari 1 tadi, 18 bagi 18 hasilnya juga sama dengan 18,4 milimol per mililiter. Ya. Oke, hanya perhitungan tadi yang salah di sini akan ini perhitungannya 2 kali. Tapi kalau langsung ini 84 dikalikan 30/90 kali 60, sebetulnya sama. Sama enggak? Sama ya. Ini hanya pembulatannya yang berbeda. Ya. Mau perhitungan yang di atas mau di bawah sama. Oke. Penelitian aja. Oke, ada lagi silakan.
Kalau nggak ada, coba yang nomor 1. Silakan 5 menit dicoba. Nomor 1 coba. Untuk yang ngerjainnya per kelompok, Pak. Oke, supaya bisa dikerjakan semua, kelompok ganjil ngerjakan ganjil, kelompok genap ngerjakan genap lagi. Silakan, yang 5 menit saja. Oke, baik. Coba. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Itu tuh maksudnya jika 10.000 ml air larut, air 1000 larut. air laut. Oh, laut, Pak, bukan larut. Ya, air laut, sorry. Air laut. Ya, terima kasih, Pak.
Oke, yang pertama, kalau kita lihat reaksinya, oke, Mg-nya berapa gram? Dua 25 gram. Ya, 25 gram. Kalau kita lihat reaksinya gimana? Akan. Mg20 ditambah NaOH, kemudian menghasilkan MgOH2 ditambah Na+. Belum beres. Ya, terus Mg 2 positif plus NaOH jadi MgOH2 MgOH 2 kali ditambah 2 Na. plus ya. NaOH-nya juga 2 kali, Pak. Ya. Ya. Kemudian molnya, berapa mol Na-nya? Kalau kita lihat di sini, ya. Oke. Mol Mg-nya berapa? 1,0288. Oke, 24 mol sama dengan 1, kalau saya 24,3 sih Pak pakai itunya. Oke, ini 24,3 boleh. Ini 0,3 berarti 1,0288. 1,0288. Oke, mol. Kemudian mol NaOH. Mol NaOH. Berarti sama dengan 50 per 40. So, sama dengan 1,25 mol. So, ya, reaksi pembatas yang mana? Yang Mg. Reaksi pembatasnya apa? Mg, Pak. NaOH, Pak. Apa? NaOH. Ya, jadi kalau kita lihat NaOH sebanyak 1,25 mol. Oke, berarti Mg mengendapkan ini ya. 2 kali sama dengan berapa mol yang terbentuk? 1/2 kali 1,25. Berapa? 0,625 mol dikalikan berapa? 58, betul? Oke, tinggal mencari. Betul nggak? Ya. Ya. Oke, kemudian MgOH ini terus direaksikan dengan 2H. Ya, direaksikan dengan apa? 2HCl jadi apa? MgCl2H2O. Cl2 plus H2O. Ya, terus MgCl2 plus 2 H2O terjadi NgCl2.2H2O. Oke. Itu yang berwarna putih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berwarna Cl. Ya. NgCl2 2H2O sama dengan berapa mol? Karena mol ini sama dengan mol ini, sama dengan mol MgOH 2 kali. Tidak lain sama dengan 0,625 mol. So, ya, dikalikan. MR-nya berapa?
1, 3, berapa? Oke, berapa? 131,3 gram per mol. Betul? Gram. Oke. 82,0625 Pak. Berapa? 0625. 0. Oke. Oke, berikutnya hitung efisiensinya. Lain 753674 ya. Jadi di sini adalah 75,3674 bagi 82,0825 kalikan 100%. Ya. Oke. Saya kira seperti itu. Ya, perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya gampang. Kalau kita lihat bahwa dalam tugasnya kalian juga mengerjakan tugas berkelompok. Jadi pilihan ganda 20. Ada yang mengisi dan ada tugasnya 1, tapi jawabnya A, B, C, D, E. Ya. Oke, itu aja. Kemudian yang kelompok genap, silakan. Mana yang kelompok genap? Silakan, ada yang bacakan. Kelompok genap sudah dicoba. Oke, reaksinya tembaga plus apa dulu? A dan H2SO4. U. Kali plus NO2 plus apa? H2O. Ya. Jadi reaksinya ini akan sama. Berapa? Ini 4, tapi di sini adalah 2. Oke. Kalau kita lihat dari reaksi ini, sorry. Oke, mol Cu berapa? Silakan. Berapa tadi? Yang udah ngerjakan, silakan. (0,3619). Berarti di situ adalah dan dibagi 63,5 gram per mol. Oke, hasil sama dengan berapa? 0,3619, Pak. MR-nya tadi saya hitung dari 63,54. 3619 mol. Oke. Boleh. 5 ya sekitar itu. Terus mol HNO3-nya berapa? Dengan 70%. Berarti 1,54. Berapa? 1,54 gram per mili massa jenis dikalikan 7%, 0,70. Ini adalah persen. Kalikan berapa? (50 mili). Ya, 50 mili.
Pilih, berarti sama dengan berapa gram? Oke. So, sama dengan ini 1,54 kalikan 0,7 kalikan 50. Ini adalah gram dibagi 63 gram per mol. Nol koma berapa? 8555, Pak. Oke. Dari reaksi pembatasnya apa di sini? Jadi reaksi pembatas EU, Pak. atasnya apa? Hah? EU, Pak. Adalah ini asam nitrat, bukan PU, asam nitratnya. Kata perbandingan 1:4. Dan PU yang bereaksi berapa? Selain sama dengan 1/4 kali 0,8556 mol. Sama dengan 0, berapa? 0,2139, Pak. 2139 mol. Oke. Sekarang reaksi berikutnya kalau kita lihat bahwa Cu 2 positif dari SO3 tadi ditambah H2SO4 ya. Naikkan, maka ini akan menjadi CuSO4 plus 2H positif. Plus 2H positif. Oke. Oke, berarti di sini adalah EU. 2 positifnya berapa? Juga sama dengan 0,2139 mol. Oke. CuSO4 plus 5 H2O menghasilkan CuSO4.5 H2O. Oke, berarti CuSO4 dengan berapa? 0,213 mol kalikan 249,54 gram per mol. Sama dengan 53,3766, Pak. Oke, berapa? 53,3766. Oke, ikut ya, 66 gram. Ditanyakan apanya? Reaksi pembatas jumlah yang terjadi ini sama, perhitungan terakhir adalah efisiensinya atau yield
dikunci. Terus di sini adalah persen. Ya. Oke, sama dengan berapa? 6. Oke. Kita lihat ini asam sulfatnya. Asam sulfatnya berapa? Sebelum lari ke sini. Ya, asam sulfatnya berapa mol? 0,48, Pak. 08 kali 6 ya. Ini mol berarti sama dengan 0,48 mol. Oke, tetap ya. Tapi ini hasilnya. Oke, di situ ini 76 ya. Titik-titik ini gram dibagi 53,3766 gram kali 100%. Gram juga kali 100%. Dan kalau kita lihat di sini berapa? Ini di atas 100 ya. Iya, Pak, 142,85. Ya, ini terlalu tinggi. Ya. Ini terlalu tinggi. Nah, kalau Anda percobaan seperti ini perlu dibahas. Kenapa? Ya. Tapi Pak, kalau reaksi pembatasnya CU jadi di bawah 100 ya? Ya. Kalau pembatasnya CU, tapi kenyataan di sini kan asam sulfatnya kurang. Iya kan? Itu tidak mungkin biasanya. Kecuali ini pengotor, kalau pembatasnya ini iya. Tapi dalam percobaan ini karena CU-nya kurang, berarti CU-nya tidak habis reaksi. Ya. Kira-kira itu. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan si persamaan reaksinya itu disatuin langsung si HNO3 sama H2SO4-nya itu bisa nggak, Pak? Bisa. Soalnya kalau Bisa. Kalau disatuin tetapi reaksinya tetap bahwa Cu menjadi Cu2 positif itu yang berperan adalah HNO3. Kalau bereaksi seperti itu berarti Anda mengacunya ke Cu. Ya, itu kelemahannya nanti ke sana. Oke. Iya, Pak. Jadi CU Pak, reaksi pembatasnya. Ya, nanti ke situ jadi Cu. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya adalah Cu plus apa? Plus H2SO4 ya. So, terus plus HNO3. Sorry. Nah ini biasanya ada hambatannya. Prosesnya adalah HNO3. Bisa reaksi ini, tapi kalau di sini kan kenyataannya menjadi CuSO4 ya. CuSO4 berapa? Oke, kalau ini langsung plus air, gitu. H2O, sorry. Ini kelemahannya di sini, perhitungannya nanti. Plus H2O. Terus ini 5 H2O plus NO2. Ini reaksi redoks yang mengalami adalah Cu dan memang redoksnya di sini adalah Cu dan NO3-nya. Tapi di sini juga ada larutan NO3 main. Ya, pasti itu ada.
Nah, dengan reaksi ini kelemahannya yaitu tanpa melihat HNO3 tapi melihatnya H2SO4. Sedangkan Cu itu dengan H2SO4 encer tidak terjadi reaksi. Jadi fungsinya di sini adalah asam nitratnya yang mengoksidasi Cu menjadi Cu2 positif. Oke, itu pertanyaannya. Kalau di percobaan, kalian melihatnya karena Cu awal, totalnya berapa mol, jumlahnya di gram, di sini adalah berapa mol, yang jumlah secara keseluruhan, ini adalah posisinya, kemudian per total massa, itu persentilnya, juga bisa begitu. Tapi kalau mau stoikiometris adalah Cu plus HNO3. Ya, itu saja. Bapak, Ya, Siapa dulu? Pak, mohon maaf. Untuk ya. kelas soalnya lewat 30 menit. Untuk kelas 1B masih ada kelas lagi, Pak, pukul 14.40 seharusnya. Oke, silahkan. Ya, sudah lewat ya. Oke, terima kasih. Jadi itu saja. Tolong dipelajari. Ya. Ya, tolong dipelajari. Jadi bahannya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih. Kalau memang Terima kasih kembali, Pak. Ya, kalau memang sudah lebih cukup banyak tadi diingatkan jam 40. Oke, terima kasih dan fotonya bisa dikirim. Itu saja. Ya. Sudah punya Baik, ya? Pak, terima kasih. Ya, terima Baik, Pak. kasih. Silakan ditutup. Bapak juga tutup. Jaga kondisi dan tetap sehat. Amin. Baik, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kelas